alamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah hafalkan hayat ini, hidup muda, wafat husnul khotimah. Tapi sebelumnya terima kasih banyak juga buat jamaah dari Pabuaran ya, Cirebon Timur yang udah mampir ke studio Islami Twinda. Tepuk tangan sekali lagi dong buat jamaah kita semua yang hadir di sini. Dan juga buat jamaah Islami Twinda, sebelum kita lanjut lagi ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang adab membaca ayat surah As-Sajdah. Ini dia tayangannya. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Aku rasa kan, ni masjid ni sesat lah. Sesat macam mana tu bang? Masa solat subuh 3 rakaat? Oh yang barusan kita solat itu? Iya. Kenapa Dix? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya kenapa solatnya 3 rakaat? Sini abang kasih tahu. Jadi itu namanya sujud tilawah adik-adik. Ketika pada zaman Rasulullah pada Jumat subuh Rasulullah membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah dan di rakaat keduanya membaca surah Al-Insan. Ketika di rakaat pertama di ayat ke-15 menemukan surah As-Sajdah, ayat sajadah, maka Rasulullah langsung sujud. Jadi itu namanya sujud tilawah. Ini Masya Allah luar biasa ya, bicara masalah tentang sujud tilawah, dan ini sering terjadi pada saat mungkin kalau ibu-ibu yang di rumah atau bapak yang lagi nonton nih atau di studio lagi umroh. Hari Jumat di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Itu biasanya hari Jumat bacanya surah As-Sajdah. Tapi di Indonesia daerah Sulawesi, Kalimantan itu masih mengamalkan. Oh, itu tadi Sumatera sebahagian. Ya. Nah, di Banyak Jakarta orang juga yang sebagian. ruku, harusnya sujud. Nah ada orang yang bingung. Nah kalau ini sujud bacanya apa sih tata caranya? Mungkin kita minta penjelasan aja langsung dari guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Fadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah As-Sajdah ayat pertama sampai ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Nabi SAW maka ketika turun daripada surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, maka tiadalah subuh Jumat kecuali membaca surah ini, yakni di rakaat pertama membaca Alif Lam Mim Tanzil atau surah As-Sajdah disertai dengan sujud tilawahnya. Jadi bukan 3 rakaat karena rakaat itu dihitung dari ruku bukan sujud. Jadi sujud tilawah ketika membaca ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Langsung sujud. Ketika sujud apa bacanya? Kalau ndak hafal baca aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ndak hafal baca aja subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau hafal silahkan baca sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baru langsung bangkit lagi Allahu akbar. Langsung lanjut ayat 16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya itu lanjut daripada surah As-Sajdahnya. Baru nanti masuk rakaat kedua baca surah Al-Insan. Nabi SAW setiap subuh Jumat
Jumat membaca 2 surah ini. Kapan lagi Nabi baca? Yang kedua, Nabi SAW kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena Nabi SAW la yanamu, tidak akan tidur hatta sampai yaqra'u, sampai membaca As-Sajdah 30 ayat plus Al-Mulk 30 ayat. Jadi Nabi senantiasa membaca surah As-Sajdah sebelum tidur plus Al-Mulk 30 ayat, maka mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama ditambahkan ilmu yakin, keyakinan akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Masya Yang Allah. kedua mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Amin. Subhanallah, tiap malam dapatnya. Masya Allah. Tapi pertanyaannya gini, kalau saja kita baca Al-Quran, Ya. terus kita baca surah Al-Sajdah, itu perlu sujud tilawah nggak? Perlu dong. Perlu kan? Karena gitu ya? syaitan tertawa ketika seorang baca Quran lalu dia tidak sujud ketika mendapatkan ayat sujud tilawah. Di antaranya tadi surah Sajdah, kemudian ada lagi di surah Iqra. Ya, wasjud wa qatarib, itu sujud lagi. Ada beberapa ayat sajadah di dalam. Ada 15 ayat 15. sajadah di dalam Al-Quran. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Siap. Kalau Tepuk tidak- tangan tuh buat Ustaz Syam. Iya Sedikit Ustaz Syam. ya. Kalau tidak sempat sujud, Hah? maka silahkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Oh Masya Ya, Allah. siap. Terima kasih Sama-sama. Ustaz Syam. Jadi banyak kemudahan-kemudahan juga ya. Kalau seandainya nggak ngerti, yang tadinya nggak ngerti, mudah-mudahan hari ini jadi ngerti. Amin. Ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi. Sebelum kita kasih kesempatan lagi jamaah bertanya, kita kasih kesempatan kembali Ustadz Maulana untuk bertanya. Ustadz bertanya, Kami menjawab. Ulang. Ustaz bertanya. kami menjawab. Iya. Mana Ya Allah. Tadi ya. yang paling semangat, Oh ini paling iya. lemes. Oh iya. Paling apa? Lemes. Paling lemes ya. Ya. Ustaz Berdiri. bertanya. Kami. Berarti Boleh dia berdiri takut, Mbak berarti dia ya. takut. Berarti tidak kaku. Oke. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak salah pilih. Nggak, seukuran. Iya. Silakan Mbak. Dengan siapa? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. memperkenalkan dahulu, nama saya Is Indriani dari Majelis Taklim Anissa Soleha Pabuaran Cirebon Timur. Masya Allah. Mbak Asti ini ya. Pertanyaannya singkat padat. Kalau biasanya ada masalah, apa yang dibaca? Baik Ustadz, saya biasa membaca surat yang paling gampang. Apa, Apa itu? itu? Surat Al-Fatihah Ustadz. Al-Fatihah. Iya juga. Itu paling gampang. Kalau nggak hafal, sholatnya nggak pernah sah. Iya, iya. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Tapi sebenarnya ada 2 ayat yang bagus dihafal pada saat kita mengalami kesulitan. Apa itu? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau. Kita bahas ya. Iya, makasih Mbak. Masya Allah. Silakan Ya. Ustadz Maulana. Ada Afisa di sini, Masya Allah, tabarakallah. Dengan siapa Mbak? Nama saya Amei. Amai. Ini Afiza ini 30 juz. Jawab! Ye. Ternyata ada 2 ayat di dalam surah Al-Insyirah, yakni di ayat 5 dan ayat 6. Kalau kita lagi down, lagi ada masalah, lagi ada masalah, maka bacalah. Fa innamal yusri usra, innamal usri usra. Maka di dalam satu kesulitan ada 2 kemudahan. Kenapa 2 kali disebut? Tapi kesulitannya cuma 1. Artinya ini membuat kita semangat. Maka dalam satu kesulitan ada yang menyertainya. Apa yang menyertainya? Kemudahan. Kemudian apa? Membuat kita lebih mahir. Ulangi, lebih mahir. Ketahuilah ketika orang diuji, yakin ada akhirnya itu. Yakin ada akhirnya. Dan yakinlah ada pertolongan Allah di balik itu semua. Makanya jangan berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Ketika kita diuji, yakin Allah berikan solusi di dalamnya. Dan ternyata kalau kita lihat, mohon maaf, kalau ada racun pasti ada penawarnya. Di balik ada ular berbisa. Berbisa. Pasti obatnya itu penawarnya di sekitar Ular itu. Oh iya. Iya. Bunga yang hidup di ular itulah
yang itu penawarnya. Oh bunganya, bukan ularnya juga kan? Bukan. Iya takutnya ularnya juga. Di sekitar itu maksudnya di sekitar kecuali ularnya gitu ya. Ya Masya Allah. Iya. Bunga yang tumbuh di situ. Oh. Itu salah satu bagaimana ada 3 di sebenarnya. Adalah menghibur, mendorong kita untuk lebih semangat dan memberikan kita bangkit Masya ketika Allah. diuji. Makasih Maka banyak Ustaz. Baca ya Bu. Iya. Cocok juga tuh surah Al-Fatihah. Iya. Tapi mungkin Lebih cocok lagi tadi ya. Makasih banyak Ustaz Maulana, tepuk tangan buat Ustaz Maulana, Masya Allah. Oke kita lanjut lagi ya buat jamaah Islamitin yang di rumah juga. Waktunya kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh gantian sini dulu ya bentar ya. Mohon izin Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Saya mau bertanya kepada Ustazah Nada. Iya namanya Ibu siapa? Nama saya Ibu Yaya dari Pebaran, Ibu Yaya. Cirebon Timur. Oke Ibu Dari Yaya pertanyaannya. Majelis Talim Anissa Soleha. Oh belum selesai. Tepuk tangan dong buat Ibu Yaya. Iya Ibu Yaya. Iya silakan Ibu Yaya pertanyaannya. Apa betul kalau membaca surat Ar-Rahman setiap rutin bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Oh gitu. Terus kalau itu kalau mahar Buat jadi mahar. Mahar ya. Surah Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman gitu bisa. Bisa enggak gitu ya itu aja. Enggak, ya. Emang ada yang mau ngelamar ibu pakai surat Ar-Rahman? Oh, Anaknya, Masya Allah, anaknya. Mau dilamar pakai surah Ar-Rahman. Iya tapi surah Ar-Rahman sebelahnya emas gitu ya kan. Iya. Jadi sekalian gitu. Makasih. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maksudnya Ustazah Mas Nada. Rahman. Iya Mas Rahman. Silakan Ustazah Nada. Baik, terima Fadal. kasih Kak Fadli. Izin guru-guruku. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ar-Rahman. Nah ini adalah sering ya digunakan oleh sebahagian orang untuk dijadikan mahar dalam melamar atau dijadikan mahar dalam sebuah akad nikah. Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika itu ada seorang laki-laki yang menghadap kepada baginda Rasul, saya ingin melamar seorang perempuan. Kemudian apa yang kau bawa, apa yang kau miliki? Saat ini sih aku belum punya apa-apa. Kemudian kata baginda Rasul, pulanglah ke rumah orang tuamu, kemudian bawa sesuatu untuk melamar seorang perempuan. Kemudian ketika laki-laki tersebut berangkat ke rumah orang tuanya, kembali lagi kepada baginda Rasul dan dia mengatakan, baginda Rasul saya tidak memiliki apapun. Kemudian baginda Rasul bertanya kembali, meskipun hanya sebuah cincin besi misalnya, atau mohon maaf apapun itu gitu. Kemudian pria tersebut mengatakan, ya saya tidak memiliki apapun. Lalu apa yang akan kau berikan kepada calon istrimu? Kemudian ia mengatakan saya seorang penghafal Quran. Maka aku ingin memberikan bacaan hafalanku yaitu diantaranya surat Ar-Rahman. Ini subhanallah kemudian baginda Rasul mengizinkan hal tersebut. Oleh karena itu yang namanya mahar ini adalah sesuatu pemberian dari seorang suami kepada istri yang tujuannya adalah untuk nanti bisa bermanfaat untuk istrinya. Jadi ketika memang mahar ini sebisa mungkin berikanlah sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Artinya nanti bisa dipakai, digunakan dan bermanfaat untuk istri. Tapi kalau memang keadaan itu sangat-sangat tidak memiliki harta, maka itu bisa jadi pilihan. Dan kenapa surat Ar-Rahman, subhanallah, ini akan mendatangkan rahmatnya Allah. Karena surat Ar-Rahman ini adalah salah satu sifatnya Allah. Bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang. Dan kalau saja kita rutinkan membaca surat Ar-Rahman, maka insya Allah Allah akan mencurahkan kasih sayang kepada kita. Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dan bahkan surat Ar-Rahman ini adalah sebuah surat cinta. Surat cinta dari Allah untuk kita hambanya. Ya, di situ kalau kita memaknai dan kita bukan hanya membaca, tapi coba kita melihat bagaimana Masya artinya. Allah.
begitu banyak kalimat-kalimat dan ada kalimat yang subhanallah harusnya bisa menggetarkan hati kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bener. Maka ketika nikmat yang sudah Allah berikan, lalu apa yang kau mau dustakan Masya gitu. Allah. Mudah-mudahan dengan ungkapan cinta kita juga kepada Allah dan kita Betul. bisa membacanya, insya Allah Allah mencurahkan rahmat kepada kita, kita pun semakin dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jadi boleh aja sebagai mahar, tapi Boleh. bukan cuma diucap, Ya, dipraktekin gitu ya. betul. Masya Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustazah Sama-sama. Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Masya Allah, kita lanjut lagi. Yuk kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya lagi berikutnya. Silakan angkat tangannya. Mana? Oh gantian sebelah sini Bu. Boleh izin. Maaf punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Boleh dong Ibu. perkenalkan nama saya Nur Hayati dari Majelis Taklim Pabuaran Cirebon Timur. Tepuk tangan buat Ibu Nur Hayati. Izin bertanya untuk Ustadz Syam. Ustadz Syam Siap boleh. Ibu. Ibu gak pernah marah ya Bu ya? Sabar ya Bu, suaranya halus. Lembut banget. Suaminya anteng nih pasti kalau gitu. Suaranya lembut istrinya. Silakan Ibu. Benarkah kalau saya datang ke tempat yang baru dan punya rumah baru di situ, harus rutin membaca surat Al-Mu'minun ayat 29 ya Ustadz. Al-Mu'minun 29. Dan kapan saatnya untuk membacanya Ustadz? Oh Masya Allah. Terima Kalau kasih. punya rumah baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Nur Hayati yang baru punya rumah lagi ya. Iya, diam-diam rumahnya banyak. Rumahnya banyak, silakan Ustaz Syam. Tapi guru Ustaz Maulana Ustaz Nada Mas Fadli serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Maka doa ini adalah doa daripada Nabi Nuh alaihi salam ketika Nabi Nuh alaihi salam berlabuh kapalnya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya yang beriman, termasuk diantaranya anak-anak Nabi Nuh alaihi salam kecuali Kan'an, kecuali daripada istri Nabi Nuh, kemudian umatnya, orang-orang yang beriman kepada Allah beserta makhluk-makhluk Allah yang lainnya, baik yang terbang ataupun binatang-binatang melata, semua yang berada di kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh setelah penantian panjang. Ada yang mengatakan berlabuhnya pada tanggal 10 Muharram, makanya 10 Muharram banyak sekali keutamaannya. Nah, ketika berlabuh inilah Nabi Nuh alaihi salam membaca Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Amin. Ya Rabb, wahai Tuhan, berikanlah kepadaku, turunkanlah kepadaku, utuslah untukku, anugerahkan kepadaku tempat yang berberkah. Amin. Jadi kalau pengen tempatnya berberkah, kalau pengen berkahnya pada saat rumahnya baru doang, silahkan baca pas rumahnya baru doang. Tapi kalau pengen berkahnya tiap hari, maka bacalah tiap hari. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Tapi di luar daripada itu, surah Al-Mu'minun adalah surah yang luar biasa. Masya Nabi Allah. SAW suatu ketika pernah menghadapkan wajahnya ke langit, lalu menghadap kiblat, lalu berdoa, Ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan ini. Ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, Ya Rasulullah golongan apa maksudnya? Kata Nabi, baru saja turun kepadaku 10 ayat awal surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Barang siapa yang membacanya 10 ayat ini dan mengamalkannya maka dia masuk surga. Amin ya Allah. Dikasih surga Firdaus. Dan siapa yang rutin membaca surah Al-Mu'minun full ini setiap hari maka diberikan ketenangan pada saat malakul maut datang menjemputnya. Ketika dijemput sama malakul maut langsung dikasih lihat tempatnya di surga. Masya Surah Allah. Al-Mu'minun. Makasih Siap, banyak sama-sama, Ustaz Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Surah Al-Mu'minun itu buat jemaah, Masya Allah luar biasa. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya. Ayo, satu lagi dari sini deh. Yang di atas nih, boleh izin Ibu, mohon izin, maaf. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Nama saya Imas dari Majelis Anisa Pabuaran Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Imas. Banyak izin bertanya sama Ustazah Nada. Ustazah Nada boleh. Ya, siap. Banyak kejahatan yang menimpa pasangan, bahkan anak-anak. Katanya kalau baca surat Asyuara Oh, surat kita Asy-Syu'ara. dapat dijauhkan dari kejahatan. Yang saya tanya surat berapa itu? Ayat Ayatnya, berapa maksudnya itu yang mana? maksudnya? Oh, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Ibu. Iya. Terima Saya kasih. tidak berani gangguin. Kenapa? Nanti lupa. Iya. Silakan dijawab Ustazah Baik, Nada. terima kasih. Izin juga guru-guruku Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara itu surat yang ke-26. Mudah-mudahan saya nggak khilaf ya, surat yang ke-26. Tapi ternyata di dalam surat tersebut ada satu ayat, yaitu ayat 169. Di mana ayat tersebut turun dengan asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat. Dikarenakan ketika itu Nabi Allah Lut alaihissalam sudah sangat lelah dengan dakwahnya. Kemudian sudah berdakwah mengajarkan kepada kebaikan dan sangat menolak ya perbuatan keji pada zamannya. Kemudian kekhawatiran dari Nabi Allah Lut alaihissalam bala atau musibah itu bisa datang disebabkan kaumnya yang belum beriman, yang masih ngeyel ketika diberikan kebaikan, diberikan dakwah. Nabi Allah Lut alaihissalam khawatir bahwa nanti akan turun bala dan juga bisa berimbas kepada anak dan keluarganya. Nah, oleh karena itu bisa kita dawamkan, bisa kita rutinkan. Sekali lagi surat Asy-Syu'ara yaitu ayat 169. Itu adalah sebuah doa dan doa itu juga yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kata baginda Rasul, kalau ada orang membaca Doanya dikit dibaca dong Ustazah. Oh iya, doanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 169 yaitu kita baca bareng-bareng ya. Ya, baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi. Najjini. Wa ahli. Mimma. Ya'malu. Artinya ya Allah ya Tuhanku selamatkanlah aku dan juga selamatkan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka nggak pekerjakan. Nah itu mudah-mudahan bisa kita rutinkan. Asy-Syu'ara ayat 169. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.